Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir kembali dalam program Ramadan Menyapa kerjasama LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan stasiun TV lokal yaitu RCTV. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di rumah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan sore kali ini secara langsung kita akan membahas tema dalam kegiatan Ramadan Menyapa, yaitu membumikan nilai-nilai tarbiyah di bulan puasa. Tentu ini merupakan tema yang sangat menarik. Telah hadir bersama kita narasumber kita, ya guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Wawan A. Ridwan MAG. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Jenal. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya Pak? Ya, Alhamdulillah semangat lah. Alhamdulillah, Semangat, Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah. Ya, jadi Pak Ustadz, tema kita hari ini atau sore ini yaitu membumikan nilai-nilai tarbiyah di bulan puasa. Tentu banyak ya nilai-nilai yang dapat kita ambil selama perjalanan kita dalam melaksanakan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan gitu. Walaupun memang di bulan-bulan sebelumnya ada bulan Rajab, ada Sya'ban, kita juga sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa ya sebagai persiapan menuju Ramadan itu sendiri. Ya, kiranya mungkin Pak Ustadz Wawan bisa menyampaikan atau menjabarkan apa sih hal-hal yang harus dibumikan ya, terkait nilai-nilai tarbiyah atau pendidikan di bulan puasa ini. Mangga Bapak silakan. Baik, terima kasih Mas Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa RCTP yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kami berdua dengan Pak Jenal bisa bersilaturahim dengan kaum muslimin di mana saja berada dalam kajian kita Ramadan Menyapa kerjasama LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTP. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal dan kita akan mencoba untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita membumikan nilai-nilai tarbiyah selama bulan Ramadan ini. Kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Karena itu bagaimana kita mencoba untuk memaknai bulan yang istimewa, bulan yang spesial ini betul-betul dijadikan sebagai bulan untuk meningkatkan berbagai halnya, terutama terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tentunya ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa orientasi atau apa yang dituju dari bulan Ramadan ini adalah karakter ketakwaan, ya. La'allakum tattaqun itu. Ini harus menjadi orientasi bagi siapapun dalam rangka melaksanakan ibadah puasa.
banyak sekali istilah-istilah yang disematkan terhadap bulan yang satu ini. Ada bulan Ramadan ini adalah bulan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Kemudian juga bulan rahmat, bulan yang betul-betul diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang bisa membebaskan diri manusia dari siksa api neraka yang dikatakan dengan itqum minan nar. Dan tentunya istilah-istilah yang memang banyak disematkan pada bulan Ramadan. Itulah mungkin salah satu kenapa kemudian bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang istimewa. Saya pada kesempatan ini mungkin bisa menyematkan satu istilah lagi karena terkait dengan tema tadi. Betul. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah. Kenapa dikatakan dengan bulan tarbiyah? Sebab di dalamnya khusus bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa di siang harinya atau ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, di situ sangat syarat dengan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan yang bisa sebut saja dilihat dampak yang luar biasa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh kehusuan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ketika umat Islam mau melaksanakan puasa esok harinya, bukankah dipersyaratkan atau dirukunkan di situ untuk berniat? Niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu kan di situ ada komitmen. Dengan nawaitu saumal ghadi an adai fardi syahr Ramadan hadisanati fardholillahi taala, begitu. Itu niatnya begitu. Nah, niat ketika seseorang berniat untuk melaksanakan puasa di esok harinya dan malam harinya atau mungkin waktu-waktu sahur kita berniat, di situ ada komitmen. Komitmen apa? Dia ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan ya besok harinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebagai sebuah komitmen. Nah, ketika dia sudah berkomitmen berniat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang harinya, maka apapun yang terjadi di siang hari, gitu kan, dia betul-betul harus komitmen. Ya, Artinya bagaimana dia selama terbit fajar sampai terbenam matahari itu, gitu kan, bagaimana dia tidak merusak ya ibadah yang sudah diniatkan itu sampai membatalkan. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa di siang harinya, dia komitmen. Komitmen dia dengan siapa? Komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, atas dasar niat tadi, saya menarik pada satu tarbiyah, satu nilai pendidikannya adalah nilai tentang amanah. Bagaimana dia menjaga amanah dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sudah komitmen untuk bisa menahan ya segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, komitmen yang dilandasi oleh niat karena Allah itu, ya, karena Allah itu, disinilah ada nilai-nilai amanah. Ya, bagaimana dia bisa memegang amanah itu untuk kemudian bisa menjalankan ibadah puasa selama siang harinya sampai tentunya urutan sebulan penuh. Ini yang pertama. Jadi nilai tarbiyah itu yang pertama adalah nilai amanah. Yang berikutnya adalah nilai kejujuran. Seorang yang menjalankan ibadah puasa di siang harinya tadi harus komitmen untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan apapun yang akan membatalkan puasa sejak terbit fajar dan sampai terbenam matahari. Bukankah ketika, mohon maaf, seorang misalkan di rumah, seorang ibu-ibu sendirian di rumah, di siang hari jam 10 misalkan saja, setelah dia mungkin beres-beres dan sebagainya lah, misalkan saja begitu, lalu dia seorang diri di rumah. Kenapa? Karena anak-anaknya juga mungkin keluar rumah, entah itu sekolah, entah itu apa, atau mungkin juga suaminya juga bekerja di luar rumah, dia tinggal sendirian dalam kondisi mungkin lelah, habis bekerja, habis beres-beres segala macam, lalu dia merasa haus, lapar, dan dahaga. Kan sangat mungkin dia untuk ngambil air minum, ya, untuk bisa minum gitu kan, segar kan di siang hari, bisa juga makan, toh tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi kenapa kemudian dia tidak ngambil makanan, dia tidak ngambil minuman, sementara dia lapar, sementara dia haus? Kenapa? Karena disitulah nilai kejujuran. Ya, dia yakin bahwa Allah melihat dia, sekalipun tidak ada orang yang melihat dia.
anaknya tidak melihat, suaminya, pokoknya dia sendirian di rumah. Nah, atas dasar kejujurannya dia tetap komitmen untuk menjalankan ibadah puasa sampai sore hari, sampai datangnya waktu maghrib. Ini nilai yang kedua. Kemudian nilai pendidikan yang berikutnya adalah kesabaran, ya, kesabaran dan ketabahan. Bagaimana tidak, mohon maaf, selama bulan Ramadan ini kan bisa jadi ada orang yang mungkin membuat kejengkelan, kekesalan, kan begitu. Tapi ternyata kejengkelan, kekesalan itu harus ditahan oleh kita. Bahkan ketika ada orang yang ngajak untuk berkelahi sekalipun, kita harus mengucapkan ini soimun. Saya ini sedang puasa. Karena saya sedang puasa, maka saya harus bersabar begitu untuk tidak melayani apapun yang mungkin Anda mengejek pada saya, Anda ngajak kelahi pada saya tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Nilai kesabaran ditumbuhkan pada diri seseorang. Baik, gitu. Pak Ustadz, diskusi kita semakin menarik ya. Dari tadi yang beberapa disampaikan, ada 3 hal, ada terkait amanah, terkait kejujuran dan kesabaran gitu. Kita bisa lanjut di diskusi berikutnya. Untuk pemirsa di rumah, silahkan terus menyimak ya. Nanti bisa dialog interaktif ya, ada nomor nanti tertera di bawah. Pemirsa di rumah bisa bertanya terkait tentang nilai-nilai yang tarbiyah selama di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini. Baiklah, kita simak dulu pariwara yang berikut ini. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa ya, terkait membumikan nilai-nilai tarbiyah di bulan suci Ramadan. Tadi sudah disebutkan ada 3 nilai ya, ada amanah, ada kejujuran, ada kesabaran, yang tentu itu sangat luar biasa kalau kita jalankan Pak Ustadz. Mungkin dari 3 yang tadi telah disebutkan, ada lagi kira-kira Pak ya? Iya, sebenarnya banyak sekali. Ya. Saya mengidentifikasi ada paling tidak 5 lah ya, paling tidak ada 5 nilai. Berikutnya setelah tadi sabar itu tabah. Ya, bagaimana tidak ketika seorang harus menahan tidak makan, tidak minum gitu kan sampai terbenam matahari. Sehingga sekalipun mungkin 1 menit sekalipun gitu kan, sebelum waktunya azan maghrib, dia tetap bertahan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kenapa? Karena dia berprinsip bahwa kalau misalkan saja makan, minum, atau membatalkan sebelum waktunya, berarti kan tidak jadi itu puasanya seharian. Betul. Sudah mah capek gitu kan, sejak jam 4:30 sebut saja begitu ya, sejak jam 4:30 imsak gitu kan, nahan-nahan gitu kan, pas sudah waktunya tinggal 5 menit lagi gitu kan, kemudian dia tiba-tiba makan, minum gitu kan, akhirnya kan batal. Betul. Kan gitu. Nah, dia tidak melakukan itu kesehariannya itu. Nah, disitulah nilai-nilai ketabahan untuk tetap bertahan, walaupun mungkin hausnya luar biasa, apalagi kondisi di Cirebon kan, begitu panasnya dirasakan oleh kita kemarin sampai lebih dari 37 derajat gitu kan, kalau keluar itu luar biasa. Ini kan betul-betul merupakan satu cobaan untuk bagaimana kita tetap sabar, bagaimana kita tetap tabah sebelum waktunya gitu kan, sebelum waktunya adzan ya kita komitmen untuk tidak makan dan tidak minum. Itu berikutnya. Nah, berikutnya terkait dengan tadi rasa haus, lapar, dahaga, ternyata kan bukan sendirian. Banyak orang yang memang menjalankan puasa juga merasakan hal yang sama. Kita harus menyadari bahwa lapar, dahaga itu tidak sendirian. Setiap orang yang melaksanakan ibadah puasa itu kan merasakan itu semua. Kan gitu. Karena itu ya tolong sabar, tolong tabahlah gitu. Sebelum waktunya nggak boleh itu membatalkannya. Nah, di samping itu juga ternyata kita kan hanya sebulan lamanya untuk berlatih lapar, itu kan hanya di siang hari saja. Bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang memang kesehariannya gitu kan, pagi makan kasarnya sore tiada. Ya, sore makan, malamnya tidak bisa makan, paginya juga belum ketemu itu. Artinya mereka yang betul-betul serba kekurangan, itu kan banyak sekali.
Kan gitu. Bahkan hadis Rasulullah mengajarkan bahwa tidak sempurna iman seseorang, gitu kan, tak kala dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa. Nah, atas dasar merasakan rasa lapar tadi, merasakan penderitaan juga orang lain, nah disitulah puasa juga mendidik kita untuk menumbuh kembangkan solidaritas sosial. Ya, yang akhirnya ketika dia menyadari bahwa betapa ya laparnya orang yang memang notabene fakir, miskin, gitu kan, kita diuji hanya sebulan, itu pun di siang hari saja. Bagaimana dengan orang yang kesehariannya ya serba kekurangan, pasti mereka merasakan lapar secara terus menerus tiap waktunya. Kenapa? Karena ketiadaannya mereka. Rasul mengajarkan itu. Ya, tidak sempurna iman seseorang tak kala dia merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Artinya bahwa di situ ya harus ada semacam merasakan, lalu kemudian ada empati, tumbuh simpati. Ya, empati dan simpati ini dikemas dalam istilah solidaritas sosial. Ya, akhirnya ya satu saat maka dari itu ada perintah untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat. Itu kan dalam rangka itu, dalam rangka solidaritas sosial. Bagaimana juga orang-orang yang selama ini merasakan kekurangan, merasakan kelaparan dan sebagainya, gitu kan, pada saatnya dia juga menikmati apa yang kita nikmati. Karena itu disitulah berbagi kepada orang lain. Nah, sifat berbagi kepada orang lain, rasa solidaritas sosial ini sangat bisa ya diajarkan melalui perintah puasa di bulan Ramadan ini. Jadi nilai tarbiyah yang kelima adalah bagaimana umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu mampu menumbuh kembangkan rasa sosial, solidaritas sosial. Jadi puasa ini mendidik, melatih Muslim untuk kemudian tadi bisa berbagi kepada orang lain yang notabene-nya fakir, miskin, duafa dan lain-lain. Saya kira itu, Mas Jen. Dan memang secara kebetulan bulan Ramadan ini berkaitan dengan solidaritas sosial tadi itu. Iya. Ya, ada zakat di sana, ada infak, gitu kan. Dan kita juga membahagiakan orang-orang yang ya, dalam arti ya duafa, fakir, miskin dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Pak Ustadz, terkait tadi di yang pertama ada nilai amanah. Ini menarik menurut saya karena jika dilihat narasi amanah ini menjadi sebuah seolah-olah seperti kontrak kerja kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sepertinya gitu. begitu, iya. Ada turunan-turunannya gitu. Ada yang harus dicapai. Iya. Terus force mayornya apa gitu. Iya. Nah, sanksinya apa ketika kesepakatan itu dibatalkan atau dilanggar, kira-kira seperti itu. Nah, ini bagaimana kira-kira tanggapan? Ya, pertama tentunya kan ini konsekuensi dari hukum. Betul. Hukum melaksanakan ibadah puasa kan wajib. Betul. Nah, ketika tidak dilaksanakan tentunya kan berdosa. Kan begitu. Nah, sementara dia di siang hari misalkan aja kan aturan fikihnya ada yang membatalkan puasa begitu kan. Nah, ketika membatalkan puasa tentunya kan dia rugi gitu. Kan gitu. Nah, tidak hanya sekedar membatalkan puasa, orang bisa kan tidak batal. Gitu kan? Orang tidak batal, tapi kemudian dia tidak akan mendapatkan nilai dari puasa itu sendiri. Bahkan sebut saja pahala puasanya akan rusak. Rasulullah menyampaikan pada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos. Ini kan harus dipikirkan oleh kita. Kenapa Rasulullah SAW membuat statement seperti itu? Ya, ternyata banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi kemudian tidak mendapatkan nilai dari puasa itu. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Artinya bahwa dia selagi melaksanakan ibadah puasa itu tidak hanya sekedar memenuhi tidak makan dan tidak minum, tetapi bagaimana dia juga menjaga berbagai hal yang memungkinkan bisa merusak ibadah puasa itu. Di antaranya adalah dari sisi ucapannya harus baik, tidak boleh berkata-kata yang kasar, dari perbuatannya juga, ya hal-hal yang betul tidak membatalkan puasa, tapi perbuatan itu perbuatan maksiat. Kan tidak boleh dijalankan. Jadi tidak hanya sekedar saya tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya,
Yang membatalkan puasa kan sederhana, makan, minum, gitu kan. Mohon maaf, hubungan suami istri, Betul, itu di kan siang hanya hari. itu. Tetapi hal-hal yang lain, gitu kan, yang akan merusak ibadah puasa, yakni tadi ucapan yang tidak baik, perbuatan maksiat tetap dilakukan. Nah, itulah yang Rasul katakan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga saja. Luar Kan biasa. seperti itu. Oke. Eh, apa namanya, terkait tadi juga disinggung kejujuran. Ya, Karena ketika kita sudah berpuasa maka ada proses hubungan kita hanya dengan hamba dengan Allah saja gitu. Bagaimana cara kita untuk berupaya jujur itu, Pak Ustadz gitu, supaya kejujuran itu kita bisa tanamkan dalam jiwa kita atau diri kita itu, karena memang sulit jujur saja gitu. Iya, iya. Kita belajar ketika kita kecil gitu, sebagaimana Nabi ya mungkin pernah menyinggung dalam sebuah riwayat mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa, ya salah satu bagian dari pengajaran untuk kejujuran itu gitu. Iya. Kalau kita pahami dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang memang mewajibkan puasa itu kan ujung-ujungnya orientasinya adalah lakum tatakun itu untuk membentuk pribadi-pribadi yang mutakin. Saya memahami bahwa pribadi mutakin itu adalah kepribadian seseorang di mana seseorang itu punya kesadaran bahwa Allah itu hadir pada dirinya. Ketika Allah merasa hadir pada dirinya, berarti dia merasa dilihat, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia merasa bahwa Allah menyaksikan dia, ya, melihat dia, maka dia akan merasa malu harusnya. Kalau kemudian ya, ada perintah Allah tidak dilaksanakan oleh dia. Dia akan merasa malu kalau kemudian ada larangan Allah yang dilanggar oleh dia. Baik, bisa ditahan dulu Oke, Pak Ustadz. oke. Siap. Kita lanjut di segmen berikutnya. Sekali lagi kepada pemirsa di rumah, jika ada yang ingin bertanya silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ya, terkait tema membumikan nilai-nilai tarbiyah di bulan puasa. Kita simak periwara yang berikut ini. Pemirsa di rumah yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Masih bersama dengan Ustadz Wawan Ridwan. Tadi disinggung juga terkait nilai-nilai kejujuran, Pak Ustadz itu. Iya. Ini pun mungkin ada kaitannya dengan konsep ihsan. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini penting. Nah, ada hal-hal yang mungkin tentu nilai-nilai kejujuran itu dikaitkan dengan konsep ihsan ini, Pak Ustadz, seperti itu. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan Ya, tadi bahwa orang yang bertakwa itu orang yang punya kesadaran untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia juga sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Ya. Tentang ketakwaan itu sendiri kan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau sekalian di mana saja kamu berada. Ya, dalam rentang ada ruang, ada waktu gitu kan. Di mana saja kamu berada, dimanapun, dalam kesendirian, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, dia tetap harus menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Tidak kemudian tak kalah sendirian gitu kan, lalu kemudian karena merasa tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian dia seenaknya saja, kan begitu. Maka dari itu konsepnya tadi, konsep ihsan itu bahwa kita harus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu hadir pada diri kita, sekalipun kita sendirian gitu kan, sangat memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang sekalipun gitu kan. Tadi contohnya gitu kan, dalam kesendirian haus, lapar dan dahaga, di situ ada makanan, kan sangat mungkin untuk diminum, toh tidak ada orang yang melihat ini. Tapi karena yakin bahwa Allah itu melihat kita, gitu kan, kita yakin bahwa kalau kemudian kita makan, kalau kemudian kita minum akan membatalkan puasa, walaupun mungkin ketika berhadapan dengan orang lain, ditanya oleh orang lain, ya kita tetap puasa, kan begitu. Justru disitulah saya kira puasa itu ibadah yang mungkin bisa dimanipulasi. Maksud bisa dimanipulasi itu bisa saja kita makan dalam kondisi sendirian, tidak ada orang yang tahu, tapi kemudian ketika kita berhadapan dengan istri, dengan anak-anak, kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Kan sangat mungkin
di pagi hari gitu kan makan sahur bersama dengan keluarga. Betul, betul. Seorang suami misalkan, seorang ayah dari anak-anaknya, seorang suami dari istrinya gitu kan, pagi gitu kan jam 4 misalkan aja dia makan bareng kan begitu gitu kan. Dia juga niat bareng dengan keluarganya. Tapi kemudian ketika mohon maaf di kantor, di tempat pekerjaannya dia makan minum. Kan gitu, ya. Karena kekurangan keimanan sama dia gitu kan, ketakwaannya tidak utuh pada dia, lalu kemudian kan dia makan minum. Nah, pas datang ke rumah gitu kan, di jam 4 misalkan habis dari kantor, dia istirahat sama-sama dengan anak, dengan istrinya menunggu maghrib. Begitu adzan maghrib, gitu kan hidangan sudah tersedia, dia juga sama-sama bersama-sama makan. Siapa yang tuh? Anaknya. Tahu nggak bahwa bapaknya tidak puasa? Tadi misalkan jajah di kantor misalkan jajah membatalkan puasanya. Gitu kan? Istrinya tahu nggak bahwa si bapaknya itu, si suaminya dia membatalkan? Kan tidak tahu. Tapi dia sendiri kan menganggap bahwa saya sedang melaksanakan ibadah puasa, padahal tidak. Jadi bisa dimanipulasi gitu kan. Karena itu aja kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat hadis kusinya asaumuli wa ana ajibihi. Betul, betul. Kan gitu. Jadi personal betul ini ibadah puasa ini sesungguhnya. Berbeda Jadi dengan hanya sholat, Allah yang ya. tahu bahwa kita itu puasa benar atau tidak. Berbeda dengan sholat, zakat, yang sholat dilihat kelihatan. orang gitu. Ya, sholat kelihatan, dilihat orang. Infak, sodakoh dirasakan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Apalagi haji gitu kan, Betul. oleh haji gitu kan, rame-rame gitu kan, ada istilah apa, wali nomor sabar segala macam bahwa si A itu haji. Kalau puasa tidak. Tidak, betul. Jadi personal betul ibadah puasa itu. Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu dasarnya apa? Dasarnya imanan wahtisaban itu sesungguhnya. Ya, yang bisa menjadikan seseorang itu puasanya khusyuk benar atau tidak, yaitu iman dan ketakwaan gitu sesungguhnya. Ya, jadi pengalaman sih Pak, waktu kecil itu kan Iya. usia mungkin kelas 1 Iya. atau 2 SD bahkan TK lah. Iya, iya. Ya, saya ngumpet-ngumpet gitu kan. Gitu. Iya. Kalau itu kan belum banyak yang kita tahu Iya, terkait iya. tentang puasa gitu. Jadi nilai-nilai tarbiyah atau pendidikan puasa itu juga penting bagi anak-anak cucu kita gitu ya, terkhusus untuk mendapati nilai-nilai yang Yang tadi melatih disebutkan oleh- kejujuran betul, tadi. melatih kejujuran, melatih amanah, kejujuran, kesabaran dan lain sebagainya gitu. Ini juga sebagai motivasi mungkin Pak Kiai bisa menyampaikan kepada pemirsa di rumah gitu ya terkait nilai-nilai puasa bagi anak-anak kita gitu, seperti itu. Kira-kira gitu Pak Kiai. Ya, bagi anak-anak yang mungkin notabene-nya belum diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi hendaknya juga orang tua melatihkan anak-anak untuk terbiasa. Kan persyaratan ibadah itu mungkin satu di antaranya akil balik. Ya, artinya anak-anak yang belum balik itu kan tidak dikenai kewajiban. Tapi kenapa kemudian orang tua juga dalam tanda kutip memaksakan kepada anaknya untuk tetap melaksanakan ibadah puasa, sekalipun dalam tataran pelaksanaannya umumnya bertahap. Maksud bertahap itu anak-anak yang usia 3-4 tahun tidak kemudian sekaligus sampai maghrib gitu kan, ada puasa beduk dulu, puasa duhur dulu, puasa asar dulu gitu kan, sebelum itu kan dalam rangka pelatihan. Dan ini pelatihan itu kan merupakan proses pembelajaran, bagi dia itu proses pembelajaran begitu, sehingga pada akhirnya ketika dia betul-betul sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya tidak ada persoalan kan, karena dia sudah terlatih sejak masa kecilnya gitu. Itu yang bisa kita coba ambil pembelajaran bagi anak kecil. Ya, anak kecil juga tadi dilatih untuk kesabarannya, untuk ketabahannya, bahkan sangat mungkin oleh orang tuanya aja dididik misalkan aja untuk solidaritas sosial. Jangan sampai mohon maaf gitu kan, anak-anak itu misalkan orang tua ketika misalkan ngasih sama orang lain tidak ditunjukkan pada anak, tunjukin. Bila perlu anak-anak itu juga dibawa buka bersama dengan panti asuhan anak yatim gitu, biar melihat persis betapa orang-orang yang memang notabene tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu kan, merasakan penderitaannya seperti apa. Itu juga kan bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini gitu ya. Untuk apa? Untuk mendidik anak biar anak-anak juga terlatih, solidaritas sosialnya terlatih, kesabarannya juga terlatih, kejujurannya juga terlatih. Kan sangat mungkin karena anak kecil gitu kan, nggak ada bapak ini gitu kan, ya akhirnya dia makan minum mungkin ya tidak sedikit ya masa lalu kita gitu yang sudah dewasa ketika betapa ketika anak-anak itu ya luar biasa gitu kan, istilahnya nyolong-nyolong gitu kan ya,
ada makanan diambil gitu kan Bahkan dalam ada puasa minta gitu. reward lah gitu, Nah, sebagai, gitu. sebagai ancaman supaya puasanya tamat kan Iya, gitu iya, iya, kira-kira. itu. Betul betul. Pak Ustadz, ini masih terkait tadi nilai-nilai tarbiyah yang disampaikan. Iya. Dua diantaranya yaitu sabar dan tabah gitu. Nah ini kan kalau di masyarakat umumnya itu kan dua, sabar dan tabah itu sesuatu yang sama gitu. Sama. Ya dimaknai secara sama lah gitu. Ternyata ada perbedaan ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi seperti itu. Iya. Kesabaran itu kalau dilihat dari sisi apa namanya melaksanakan ibadah puasa, sebut saja dia harus menahan lapar, dahaga, haus dan macam-macam itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya dia harus sabar. Sebelum waktunya maghrib gitu kan, ya tidak boleh untuk membatalkannya. Nah, disitulah kesabaran itu betul-betul harus ditubuh kembangkan. Nah, seperti apa ketabahan itu? Ya, ketabahan itu tak kalah berhadapan dengan hal-hal yang memungkinkan dia apa namanya melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak terpuji, kan gitu. Misal tadi diajak berkelahi gitu kan, dia tabah untuk melakukan itu semua gitu kan. Jadi tabah itu bersifat pada bagaimana ketika tantangan itu bisa dilalui, bisa dihadapi oleh dia, itu tabah. Secara substansi memang istilah sabar dan tabah itu secara substansi sama saja, tetapi dibedakan dalam sisi-sisi tertentu tak kalah berhadapan dengan sesuatu yang memungkinkan dia bisa melakukan suatu perbuatan yang jahat, dia tetap dalam kondisi yang memang tabah. Ya, itulah mungkin. Ya boleh dikatakan kembar tapi beda gitu. Serupa tapi tak sama. Serupa gitu. tapi tak sama. Gitu. Iya, Kira-kira begitu. Jadi menarik sekali ya. Jadi dari nilai-nilai yang tadi disampaikan, terakhir solidaritas, ada lagi gak kira-kira nilai yang lain Pak Kiai? Ya saya kira banyak sekali yang bisa ditahan dulu. Ditahan Oke, dulu. oke, Kita siap. Ya, lanjutkan ya. di segmen berikutnya setelah iklan berikut ini. Pemirsa yang buniman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Ramadan Menyapa, masih seputar membumikan nilai-nilai tarbiyah di bulan puasa. Pak Ustadz, tadi terputus nih diskusi kita terkait yang sudah disebutkan dari beberapa nilai tadi. Ada nilai-nilai yang lain mungkin yang belum diungkapkan. Karena ini kaitannya dari tadi ada nilai amanah, kejujuran, kesabaran, ketabahan, dan solidaritas sosial. Dan semuanya ini kelimanya mungkin salah satu wasilah untuk menjadi pribadi yang takwa itu tadi gitu. Itu indikator dari indikatornya. Itu mungkin ada indikator-indikator yang lain yang bisa menyempurnakan untuk mencapai tujuan itu tadi, yaitu pribadi yang bertakwa itu. Iya. Berikutnya tentunya dalam konteks ibadah puasa Ramadan itu kan nilai-nilai kebersamaan juga harus dibangun. Ya. Iya. Kebersamaan di samping tadi solidaritas ya. Solidaritas itu dalam arti empati, simpati gitu kan. Itu yang ditunjukkan lewat solidaritas itu empati dan simpati. Hal lain yang perlu juga dilihat itu terkait dengan kebersamaan. Kebersamaan itu bagaimana sama-sama membangun satu peradaban yang memang betul-betul dibutuhkan oleh satu daerah, satu negeri, di mana kalau setiap personalnya terdiri dari orang-orang yang bertakwa gitu kan, beriman dan bertakwa gitu kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau gitu kan, la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ar gitu kan, begitu. Di situ kan bagaimana membangun peradaban yang diharapkan dari peradaban yang bagus itu, dari peradaban yang baru itu nanti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan. Ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh sebuah negara, sebuah bangsa tak kalah apa? Jika saja umatnya itu bangsanya terdiri dari aman wa taqau. Kan gitu. Jadi kalau orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggaransi untuk kemudian diberikan keberkahan. Berkahan itu kan nilai-nilai kebaikan. Ya, tambahnya ziyadatul khair itu tambahnya kebaikan pada siapapun, baik itu bersifatnya personal maupun komunal, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu.
Nah, itu bisa terjadi ketika masing-masing personalnya terdiri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai ibadah puasa tadi dengan 5 nilai tadi ditambah lagi dengan nilai kebersamaan, ya, itulah yang diharapkan. Jadi kalau sudah sama nilai kebersamaan gitu kan, tidak hanya sendirian. Sebut saja jangan sampai kita punya rasa egois. Egois itu ingin masuk surga sendirian. Artinya apa? Harus mengajak kepada orang lain. Bagaimana gitu kan? Orang lain. Contohnya gini, kita merasa bahwa kita menjadi orang yang baik gitu. Jangan egois dia sendiri, jangan sendirian. Ajaklah orang lain juga untuk berbuat baik. Biar apa? Biar sama-sama masuk surganya. Biar sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika misalkan aja ada segelintir orang di dalam suatu komunitas gitu kan, ini jangan-jangan murka Allah itu gitu kan menimpa pada orang tersebut, yang justru gitu kan musibah itu yang diberikan karena murka Allah itu tidak hanya menimpa orang yang bersalah saja, tidak hanya menimpa orang yang melakukan kemaksiatan saja, tidak menimpa pada orang yang berdosa saja, tapi keseluruhannya kan begitu. Maka dari itu bagaimana secara komunal, secara kebersamaan tadi sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nilai kebersamaan mestinya juga ditumbuh kembangkan dalam konteks selama bulan Ramadan ini. Karena itu mengajak untuk makan sahur bersama, mengajak berbuka bersama. Bahkan bagi kita yang mungkin punya kelebihan harta gitu kan, tadi memperbanyak untuk takjilnya, memperbanyak makanannya sehingga bisa disedekahkan kepada orang lain. Bukankah ketika kita memberikan makanan pada orang yang menjalankan ibadah puasa itu sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan puasa? Berarti kan kita sama-sama melakukan kebaikan yang sama. Dengan kita sama-sama melakukan kebaikan, nilai kebersamaan inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita secara komunal, ya, jika saja masing-masing personalnya itu terdiri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat mungkin akan diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan ini. Tidak hanya puasanya di siang hari, tetapi kan ibadah-ibadah yang lain bisa dilaksanakan. Dan mohon maaf, istimewanya bulan Ramadan ini kan dinantikan oleh setiap umat 2 bulan sebelum itu. Iya. Ya, Rasulullah mengajarkan pada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kenapa kok Rasul mengajarkan itu? Sebab inilah keistimewaan bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh setiap pribadi manusia. Ya, jauh sebelum Ramadan, sejak bulan Rajab kita berdoa gitu kan agar Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab. Begitu masuk bulan Sa'ban, kita juga selalu berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan selama bulan Sa'ban. Agar apa? Agar kita sampai pada bulan Ramadan. Nah, sekarang alhamdulillah, ya, lebih dari setengah Ramadan ini sudah kita lewati. Ini kan sebuah hal yang luar biasa kan begitu. Maka dari itu ajaklah siapapun yang memungkinkan diajak oleh kita untuk meningkatkan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Nilai kebersamaan hendaknya ditumbuh kembangkan dalam konteks melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Contoh-contohnya banyak sebetulnya dan sederhana ya, Sederhana, seperti sholat taraweh, sholat taraweh bersama, tadarus gitu kan, iftar jamaah, iya kan, itu buka iftar jamaah, itu buka bersama, itu kan ngajak jamaah di 10 hari yang terakhir gitu kan. Bisa kita mungkin ngajak teman-teman untuk kholwat, beriktikaf di masjid, kan itu sangat memungkinkan dilakukan. Dan alhamdulillah gitu kan, semarak bulan Ramadan dalam konteks bagaimana masing-masing personal itu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya luar biasa. Dari tahun ke tahun semakin meningkat kelihatannya. Seperti itu. Uiddat lil muttaqin itu ternyata indikatornya yaitu tadi salah satunya disebut dari 5 yang tadi kemudian ditambahkan kebersamaan. Gitu. Baik, Pak Kiai, diskusi kita dicukupkan ya, tentunya mungkin ada statement akhir ya, 2 menit atau 1 menit saja kira-kira gitu ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak pada kita semua untuk mengoptimalkan bulan Ramadan ini
full ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering mengajak pada jamaah untuk di awal-awal itu untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidupnya. Amin, amin, amin. Artinya bahwa diharapkan dengan di awal Ramadan kita berniat untuk menjadikan Ramadan tahun 2022 ini Ramadan yang terbaik agar termotivasi untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, sebab kan tidak ada garansi untuk tahun Ramadan tahun yang akan datang kita bisa ketemu lagi, kan gitu. Karena itu idealnya bagi setiap kita di awal Ramadan itu berniat ingin menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Baik ya. Biarkan yang terbelakang Baik. mungkin kurang bagus, tapi Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Sebab apa? Belum tentu Ramadan tahun 2023 yang akan datang kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Terima Mungkin kasih. itulah yang bisa Terima disampaikan kasih, pada kesempatan terima ini. kasih Pak Ustadz. Pemirsa di rumah yang berbahagia, telah sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih Bapak Dr. Wawan Ridwan MAG yang telah membersamai kita dan memberikan materi terkait nilai-nilai, membimbingkan nilai-nilai tarbiyah di bulan puasa. Akhir kata, saya Zainal Mutakin selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada seluruh pemirsa di rumah, ya, jangan lupa saksikan terus program Ramadan Menyapa di RCTV setiap hari pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.